Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom nama budaya, Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Angelani Subatwara dari kelas Hajat Kapita Selekta Hukum Pidana. Pada kali ini saya akan membahas dua materi, di mana dua materi ini merupakan pengganti dari UTS Hukum Kapita Selekta Pidana, yang dimana dosen pengampu saya adalah Pak Dr. Heri Firmansyah. Ada materi yang ingin saya bawakan, yaitu mengenai tentang kebijakan pengamanan lapas di Indonesia serta Undang-Undang ITE dan sanksi pidananya. Oke, langsung aja. Yang pertama aku akan membahas tentang kebijakan pengamanan lapas di Indonesia. Mungkin kalau kita dengar kata lapas, yang terbenak di pikiran kita itu pasti sekumpulan orang-orang yang telah melakukan kesalahan atau yang telah didakwa, maka ditaruhlah di lapas. Nah, tapi sebenarnya lapas ini tuh memiliki ada pengertian yang lebih jelasnya gitu, pengertian yang lebih mudah untuk dipahami. Lapas adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Nah, sedangkan rutan itu adalah tempat untuk menetapkan tersangka atau terdakwa oleh penyidik, penuntut umum atau oleh hakim dengan menetapkan untuk kepentingan penyidik, penuntutan atau untuk kepentingan pemeriksaan sidang. Nah, sebenarnya antara lapas dan rutan ini itu memiliki institusi yang berbeda gitu. Namun pada dasarnya lapas dan rutan ini itu tetap memiliki kesamaan, di mana kesamaannya itu di dalam lapas dan rutan ini tuh dipenuhi oleh orang-orang gitu. Dipenuhi oleh orang-orang yang berasal dari latar belakang yang berbeda, terus dari kehidupan yang berbeda. Nah, dan kemungkinan akan sering yang terjadinya namanya pertikaian di dalamnya. Mungkin antara penghuni A dengan penghuni B akan sering terjadi cekcok gitu, dikarenakan oleh latar belakang dari para narapidana tadi. Nah, kemungkinan besar itu seperti pemberontakan, terus huru-hara, terus penggunaan senjata api di dalamnya sebenarnya sulit untuk dihindari gitu. Jadi masih ada lagi sebenarnya peristiwa-peristiwa lain yang terjadi di lapas dan rutan. Nah, kemudian istilah narapidana sebenarnya di dalam undang-undang juga ada istilahnya nih. Nah, di dalam undang-undang itu disebut dengan pembinaan warga binaan pemasyarakatan. Nah, sebagai bagian dari sistem peradilan, nampaknya pembinaan narapidana kurang mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah, karena sampai kini masih didapatinya maraknya kasus over capacity, terus pemberian fasilitas mewah kepada napi, terus kemudian larinya penghuni, peredaran narkoba di lapas, penyiksaan napi oleh napi lainnya, yang merupakan bukti bahwa persoalan hukum pelaksanaan pidana memang kurang mendapatkan perhatian. Padahal kita ketahui bahwa narapidana ini tuh di lapas dan di lapas ini tuh merupakan sistem dari peradilan pidana terakhir gitu. Tujuan dari sistem peradilan terakhir gitu narapidana ini. Cuman karena hal ini masih sering terjadi, maka bisa dikatakan bahwa hukum pidana ini masih seperti dianaktirikan gitu, karena belum mendapatkan perhatian yang secara khusus dari pemerintah. Secara teoritik, over capacity ini juga dapat menimbulkan presionisasi atau presension, seperti perampasan barang-barang sesama narapidana, terus kemudian pencurian di dalam kamar napi, terus keperkalian kelompok, percobaan. Nah, sebenarnya hal ini tuh sering terjadi bagi narapidana baru gitu, karena narapidana baru ini belum mengerti situasi dan kondisi di dalam lapas maupun di dalam rutan tersebut. Nah, kemudian Sky dengan Pains of Information Theory juga mengatakan bahwa pada hakikatnya presionisasi ini terbentuk sebagai respon terhadap masalah-masalah penyesuaian yang dimunculkan sebagai akibat pidana penjara itu sendiri dengan segala bentuk perampasan. Penyesuaian menurut Sky ini itu adalah penyesuaian dari untuk menghilangkan ataupun meredakan rasa sakit yang dialami oleh narapidana, di mana sebelumnya narapidana ini ada mengalami kebebasan gitu, namun setelah dia dimasukkan ke dalam lapas ataupun rutan ini, narapidana ini akhirnya sudah nggak bebas lagi gitu, dan akibatnya itu ya tadi karena adanya over capacity di sini.
Salah satu dari fungsi utama dan pertama dari institusi permasyarakatan adalah yang pertama itu adalah keamanan. Terus yang pertama adalah keamanan, di mana keamanan itu harus adanya sistem manajemen keamanan gitu. Terus yang keduanya itu harus adanya unit pengambilan keputusan yang melakukan perencanaan dan pengawasan sistem. Terus yang ketiga itu adanya unit kerja yang mengimplementasikan sistem, karena adanya sistem tapi tidak diimplementasikan sesuai dengan yang dimaksudkan, maka sistem ini itu tidak akan berfungsi dengan adanya gitu. Terus kemudian ada SOP. Nah, SOP-nya di dalam ini tuh harus sesuai dengan standar operasional pekerja gitu. Terus yang kelima itu ada pelatihan yang terus menerus. Yang keenam itu adalah perlengkapan yang memadai terkait persoalan dan keamanan ketertiban lapas dan rutan sudah diatur di dalam undang-undang. Nah, sedangkan untuk lapas sendiri diatur di dalam pasal 46 sampai dengan pasal 50 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan dengan materi yang masih sumir. Nah, yang dimana di dalam pasal tersebut itu mengatur tentang satu, kewenangan kalapas atau petugas lapas, dan yang kedua itu mengatur tentang kelengkapan dan sarana dan prasarana lain sesuai dengan kebutuhan untuk kepentingan keamanan dan ketertiban di dalam lapas. Nah, begitu juga dengan keamanan dan ketertiban rutan juga sudah diatur di dalam pasal 43 sampai pasal 49 Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 tentang syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan kewenangan. Tugas dan tanggung jawab perawatan tahanan nampaknya hanyalah copy paste saja dari pasal 46 sampai pasal 50 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan tadi. Jadi dapat dilihat bahwa itu sama saja dengan caranya yang ada di lapas dan yang ada di rutan gitu. Kemudian itu ada gangguan kamtib. Nah, di mana gangguan kamtib ini biasanya itu yang pertama adalah pencurian, pemerasan, dan pengancaman. Selanjutnya perkelahian antar narapidana baik dari anak didik pemasyarakatan di dalam maupun di luar kamar. Terus yang ketiga itu adalah pemberontakan dan pertawanan terhadap petugas. Terus yang biasanya ada kebakaran, terus kemudian ada unjuk rasa dan mogok makan. Yang selanjutnya ada pelarian perorangan maupun massal. Terus yang kemudian adalah bencana alam seperti banjir, gempa bumi, angin topan. Terus yang selanjutnya adalah penyerangan dari luas lapas dan lain-lain gangguan keamanan dan ketertiban. Gangguan yang sebelumnya itu bisa dipengaruhi oleh kuantitas dan kualitas sumber daya manusianya. Nah, di sini dapat dilihat bahwa jumlah petugas jaga yang terbatas, yaitu biasanya itu 10.315 penghuni itu dibandingkan dengan 157.600 penghuni, yang dimana 157.600 penghuni itu adalah narapidana, sangat berbanding jauh dibandingkan petugasnya gitu, dibandingkan narapidana. Terus yang kedua itu adanya idealnya ada sekitar 30.000 petugas yang harus menjaga agar gangguan-gangguan yang sebelumnya tadi tidak terjadi pada narapidana ini. Terus yang ketiga itu mahal, tapi memang adanya soal kualitas, yang mana sebagian besar dari petugas ini tidak mendapatkan pelatihan sehingga penerapannya menjadi tidak konsisten. Harusnya jika emang seseorang ini sudah dimandatkan untuk menjadi petugas, dia harus diberikan pelatihan yang lebih khusus lagi dan pelatihan yang lebih detail agar jika terjadi gangguan-gangguan sebelumnya, petugas sudah lebih cekatan dalam mengambil tindakan gitu. Lapas ataupun rutan tadi itu sebenarnya ada keterbatasan nih terhadap keterbatasan perlengkapan, yang dimana adanya keterbatasan mode komunikasi karena di dalam rutan itu kita maksudnya di dalam rutan itu ada banyak dari latar belakang, jadi mungkin saja ada dari berbagai daerah, maka sangat terbatasnya mode komunikasi. Terus di dalam rutan juga para petugas itu keterbatasan senjata gitu. Jika ada kejadian-kejadian tertentu, maka petugas tidak bisa mengambil langkah yang lebih cepat. Kemudian ada aturan penggunaan senjata oleh petugas sangat ketat, dilarang kecuali untuk membela diri. Ketidakcukupnya amunisi atau anggaran untuk pelatihan. Padahal perlu kita ketahui bahwa pelatihan ini harusnya sangat penting bagi petugas gitu. Implikasi negatif dari presidenisasi ini itu berawal dari kenyataan bahwa di dalam lingkungan narapidana ini mereka tuh sangat mendukung yang namanya pola-pola kriminal di dalamnya. Dan jika ada narapidana yang melakukan ataupun
masih menunjukkan sisi loyalitasnya, mereka pasti sangat tidak menyukai hal itu terjadi di dalam lingkungan mereka gitu. Nah, hal ini juga sebenarnya ditegaskan kembali oleh Romi Astana Sarmina yang mengatakan bahwa sikap dan nilai-nilai yang dianut oleh seorang narapidana dalam konteks masyarakat narapidana akan secara serius menghambat usaha resonisasi narapidana tersebut. Nah, oleh karena itu sebenarnya dari sisi lain peradilan pidana sebagai konsekuensi dianutnya Integrated Criminal Justice System, persoalan kepadatan hunian lapas yang mengancam keamanan itu harusnya bukan hanya persoalan lembaga pemasyarakatnya saja, melainkan persoalan seluruh subsistem peradilan seperti pidana, seperti penyidik, penuntut umum, dan hakim. Sebenarnya ada upaya-upaya yang bisa dilakukan pemerintah untuk mengatasi penuhnya atau padatnya narapidana ini di dalam lapas maupun di dalam rutannya. Itu ya pemerintah bisa melakukannya dengan mengantisipasi persoalan ini dengan membangun lagi kamar-kamar yang akan digunakan oleh narapidana. Nah, harusnya pemerintah juga bisa lebih memperhatikan atau memberikan anggaran khusus dalam bagi narapidana ini agar memperoleh kehidupan yang lebih layak lagi di dalam rutan maupun di dalam lapas. Kemudian saya akan membahas tentang Undang-Undang ITE dan sanksi pidananya. Nah, mungkin kalau kita dengar kata ITE itu tuh berhubungan dengan elektronik. Nah, dimana sebenarnya pada zaman sekarang itu sudah sangat berkembang banget. Yang dulunya zaman konvensional sekarang sudah beralih semuanya menggunakan teknologi gitu. Kemudian apa sih itu informasi elektronik? Nah, informasi elektronik itu adalah suatu sekumpulan data elektronik termaksud tetapi tidak terbatas pada tulisan saja, suara, gambar, peta, rancangan, foto elektronik, dan interchat atau EIG. Surat elektronik atau electronic mail, telegram, telex, telecopy atau sejenisnya, huruf tanda, angka, kode, akses simbol atau informasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Sebenarnya di dalam Undang-Undang ITE itu ada yang namanya asas dalam pelaksanaannya. Yang pertama itu adanya asas kepastian hukum, terus kemudian itu adanya asas manfaat, ketiganya itu ada asas kehati-hatian, terus keempat itu asas itikat baik, dan yang kelima itu adalah asas kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi. Nah, sebenarnya asas ini itu hadir untuk memberikan suatu kepastian yang lebih pasti dalam saat kita menggunakan teknologi gitu. Berdasarkan pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE merupakan menyebutkan bahwa setiap orang dengan sengaja dan atau tanpa hak menyebarkan informasi yang ditunjukkan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu ataupun kelompok masyarakat tentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara. Nah, di mana ada ancaman bagi orang-orang yang dengan mudah atau dengan sengaja menyebarluaskan informasi orang tersebut ini, karena sebenarnya baik itu disebarkan melalui media internet ataupun secara langsung itu tidak boleh, karena saat ini sudah ada yang namanya perlindungan data pribadi, di mana setiap orang tidak boleh dengan seenaknya saja menyebarluaskan informasi yang tidak tahu itu kebenarannya dapat dipercaya atau tidak. Nah, ada ancaman pidana bagi yang melanggar pasal 27 3 Undang-Undang ITE ini, diatur di dalam pasal 45 ayat 3 Undang-Undang nomor 19 tahun 2016. Bagi orang-orang yang dengan sengaja atau tanpa sengaja menyebarkan informasi atau data pribadinya kepada orang lain, baik itu dalam pencemaran nama baik ataupun dalam hal merusak citra diri orang ini, dia bisa dikenakan sesuai pasal 28 ayat 2 dipidana dengan pidana penjara maksimal itu 6 tahun penjara dan maksimal didenda itu 1 miliar rupiah. Nah, disebutkan tadi dasar dari perubahan Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 itu yang menyebutkan bahwa untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan keamanan dan ketertiban umum dan suatu masyarakat yang mendemokrasikan, perlu melakukan
perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Teknologi agar terwujudnya keadilan, ketertiban umum, dan kepastian hukum. Undang-undang dibuat untuk memberikan suatu kepastian dan untuk memberikan perlindungan bagi hak-hak yang emang haknya itu telah dilanggar oleh orang lain. Oke, sekian dulu yang bisa saya bagikan dan semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Sekian dan saya ucapkan terima kasih.